people, ketemu lagi dengan saya Rijo Tobing di podcast Randomness Inside My Head. Selamat malam, apa kabar kamu malam minggu ini? Semoga kamu sudah recharge, siap untuk menghadapi hari dan minggu yang baru besok di hari Senin. Hari ini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai etika bisnis Korea. Apa sih itu etika? Mungkin kita sering mendengarnya, tapi kita tidak tahu pengertian tepatnya. Etika adalah sekelompok kode yang mengatur interaksi antar manusia dan bagaimana manusia berperilaku di masyarakat. Etika bisnis adalah prinsip etika dan nilai moral yang ada di lingkungan bisnis dan berlaku bagi semua pelaku bisnis di lingkungan itu. Nah, buat kamu yang berelasi dengan orang Korea atau bekerja di perusahaan Korea, kamu perlu tahu nih tentang etika bisnis orang Korea. Sebenarnya ada banyak sekali elemen dalam etika bisnis Korea. Jadi podcast kali ini hanyalah sebuah perkenalan. Apa saja yang perlu diketahui, apa saja yang perlu dipersiapkan. Tahap pertama, persiapan sebelum menjalin relasi bisnis. Apa saja yang termasuk di dalam persiapan itu? Pakaian. Pakaian yang dipilih sebaiknya adalah setelan dengan bagian dalam kemeja putih. Sedangkan warna setelan lebih dipilih yang muted color atau warna-warna monokrom seperti hitam, putih, biru tua, abu-abu, dan coklat tua. Bagaimana dengan aksesoris? Aksesoris bagi pria yang diperkenankan adalah jam tangan dan cincin kawin. Bisa juga berupa dasi yang berwarna-warni dan kancing pada bagian lengan dari pakaian lengan panjang. Sedangkan untuk wanita, aksesoris yang diterima adalah yang tidak berlebihan, seadanya saja. Nah, kamu pernah lihat tidak cowok cakep pakai setelan merah dengan kalung rantai emas di drama Korea? Tenang aja, Yorobun itu cuma di dalam drama, atau itu cebol alias konglomerat yang super kaya yang tidak perlu lagi memberikan impresi baik pada pertemuan bisnisnya. Setelah pakaian yang perlu dipersiapkan adalah business card atau kartu nama. Mungkin di Indonesia ini tidak lazim, tapi di Korea ini penting sekali. Business card adalah cermin dari image perusahaan. Kamu mewakili image perusahaan dan kartu namamu harus menampilkan image itu. Jadi sebelum pergi ke pertemuan bisnis, pastikan hal berikut yang berkaitan dengan business card atau kartu nama. Yang pertama adalah ketersediaan kartu nama. Misalnya pada satu hari kamu berencana bertemu dengan 5 orang klien. Siapkan 15 kartu nama. Jangan sampai ada pertemuan yang tidak direncanakan, tapi dengan orang yang penting, tapi pada saat itu kamu kehabisan kartu nama. Kalau itu terjadi, kamu bisa dianggap membuat malu perusahaan. Yang kedua, keterpisahan kartu nama. Jika memungkinkan, simpanlah kartu namamu dan kartu nama dari orang yang kamu temui di dompet terpisah. Jika berada di satu dompet, usahakanlah dalam kompartemen yang terpisah. Jangan sampai tercampur. Jangan sampai kamu mengambil kartu nama orang lain untuk kamu berencana menyerahkan kartu namamu. Dan jangan pula penyimpanan itu membuat kamu lupa tadi berkenalan dengan siapa dan untuk urusan apa. Setelah itu adalah letak penyimpanan dompet kartu nama. Jangan letakkan dompet berisi kartu nama di saku belakang celana, supaya tidak terasa kehangatan yang tidak perlu dari panas tubuhmu, dan itu membuat sungkan waktu memberikan kartu nama ke calon relasi bisnis. Simpanlah dompet yang menyimpan kartu nama di kantong dada, di jas setelanmu. Waktu mengeluarkan dompet itu, ada kesan menghormati diri sendiri dan lawan bicara. Nah, setelah melalui tahap persiapan, bagaimana dengan pelaksanaannya? Waktu pertemuan bisnis, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, waktu memberikan kartu nama harus berdiri, jangan sambil duduk, karena itu tidak menunjukkan kesopanan. Waktu memberikan kartu nama, membungkuklah ke depan sedikit, sekitar 30 derajat, untuk menunjukkan rasa hormatmu pada calon relasi bisnismu. Yang ketiga, berikan kartu nama dengan kedua tangan, dengan kedua jempol berada di kedua pojok bawah kartu. Nah, setelah itu, yang keempat, begitu menerima kartu nama lawan bicara, jangan langsung simpan. Baca dan teliti selama beberapa saat. Katanya sih selama 5-10 detik. Bisa dengan mengucapkan ulang nama dan jabatan yang tertera di kartu, akhiri dengan ucapan senang berkenalan dengan Anda. Yang kelima, jika pertemuan itu dilanjutkan dengan kalian duduk, maka letakkan kartu nama yang kamu terima di atas meja dengan menghadap ke atas dan mengarah ke pandanganmu,
supaya ketika pembicaraan berlangsung, kamu bisa sambil mendapatkan informasi dari kartu nama itu. Jadi misalnya sedang bicara tentang ekspor impor, kamu bisa sambil melirik, oh jabatan bapak yang kamu temui ini adalah manajer exit misalnya. Yang perlu diketahui pada pertemuan pertama untuk menjalin relasi bisnis adalah pertemuan pertama itu untuk mendapatkan kesan akan kamu dan perusahaan yang kamu wakili. Jadi itu untuk pertama, establishing relationship and trust. Usahakan jangan pushy dan jangan bersikeras mendapatkan keputusan bisnis pada saat itu juga, karena itu tidak mungkin dan tidak lazim. Jika kedua belah pihak sudah merasa nyaman, maka nantikan saja undangan untuk melanjutkan pembicaraan untuk mendapatkan kesepakatan bisnis sambil makan. Bisa makan siang atau makan malam, atau kalau di Korea sendiri minum-minum setelah pulang kerja, sesuatu yang kurang lazim kalau di Indonesia. Apakah kamu pernah berelasi bisnis dengan orang Korea? Jika ya, boleh share ya kesan-kesan kamu lewat email randomness.inside.myhead@gmail.com atau komentar di podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Semoga bermanfaat.